Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan RT6 tentang Kisah Rasul 2 ayat 36. Apa artinya Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus? Therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom you have crucified both Lord and Christ. Jadi Kisah Rasul 2 ayat 36 di mana Petrus berkhotbah dan mengatakan kepada seluruh Israel bahwa seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, Kyrios, dan Kristus atau Kristos. Ingat ya, Tuhan itu artinya penguasa atau pemilik. Jadi ketuhanan Yesus di sini berhubungan dengan statusnya sebagai Kristus, yaitu sebagai Raja Mesias atau penguasa yang tunggal. Anda harus tahu rencana Allah sejak semula. Rencana Allah adalah menjadikan Adam sebagai Tuhan atau Kyrios dan Raja atas seluruh bumi. Kita baca dulu di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menjadikan manusia, Adam itu, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kata supaya mereka berkuasa di sini adalah let them have dominion. Artinya Adam mempunyai sebuah kingdom atau sebuah kerajaan. Di sini Allah menjadikan Adam sebagai king atau sebagai raja, sebagai Tuhan penguasa atas seluruh bumi. Bahkan hal ini juga ada di dalam Quran, teman-teman. Quran surah 2 ayat 34, Quran surah 17 ayat 61, Quran surah 18 ayat 50, Quran surah 20 ayat 116. Kalau cerita ini diulang-ulang, artinya ini sangat penting dan harus diperhatikan. Di dalam kisah ini diceritakan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Kalau kita tanya kepada muslim, mereka tidak tahu apa artinya ini. Mengapa Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam, teman-teman? Karena mereka telah kehilangan kitab Taurat dan para nabi. Mereka tidak tahu rencana Allah sejak semula. Bahkan di dalam hadis-hadis, Adam ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, bahkan sangat mirip, sehingga para malaikat mau salah sujud menyembah kepada Adam. Kita akan bahas ini pada video yang lain. Jadi ingat ya, rencana Allah sejak semula adalah menjadikan Adam penguasa atau Tuhan atas seluruh bumi. Di dalam Mazmur 115 ayat 16 dikatakan demikian, langit itu langit kepunyaan Tuhan, artinya daerah surga itu adalah otoritasnya Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Di dalam Mazmur 8 ayat 3-8 kita baca, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Jadi Allah menjadikan Adam sebagai Tuhan, penguasa atau Kyrios, sebagai raja yang memiliki kingdom, dan sebagai imam atas seluruh bumi dan seluruh makhluk ciptaannya. Sebagai imam karena Adam mewakili seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kalau Allah turun ke bumi, yang mana portalnya adalah di Taman di Eden, maka Allah tidak datang kepada binatang-binatang, teman-teman. Allah akan datang kepada Adam untuk menanyakan apa saja yang terjadi atas seluruh bumi. Karena Adam sudah diserahkan tanggung jawab, sehingga Allah akan meminta pertanggungjawaban Adam ini, teman-teman. Tetapi sayangnya Adam telah gagal, teman-teman. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam kehilangan otoritasnya atas bumi. Maka seluruh kuasa ketuhanan atas bumi diserahkan kepada iblis. Adam mengumumkan kemerdekaan kerajaan di bumi dari otoritas kerajaan surga. Maka kehendak surga tidak lagi selaras dengan kehendak bumi. Ini adalah dosa asal yang kita sebut dengan pemberontakan kepada otoritas Allah. Dimensi roh yang tadinya harmonis dan selaras dengan dimensi fisik terpisah karena dosa Adam. Allah mengumumkan peperangan antara kerajaan surga, kerajaan terang, dengan kerajaan kegelapan atau kerajaan iblis. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan demikian, aku akan mengadakan permusuhan, ebah atau enmity, antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
Keturunannya atau Zerah, salah satu benih daripada wanita ini, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini Allah menjanjikan Injil atau kabar baik yang pertama, bahwa akan ada seorang Adam yang kedua yang akan mengalahkan kuasa dari kerajaan iblis. Jadi sejak kejatuhan Adam dan kekuasaan atau dominion atau ketuhanan atas bumi ini diserahkan kepada kerajaan kegelapan, maka kerajaan bumi ini takluk bukan lagi kepada otoritas kerajaan sorga, melainkan kepada penguasa kerajaan angkasa yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya. Sehingga sebagai akibatnya kita semua harus mati, baik secara rohani yaitu terputus hubungan kita dari Allah, dan secara jasmani. Efesus 2 ayat 1-2 mengatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi di dalam Alkitab ada 3 kali kejatuhan manusia, dan ketiga-tiganya selalu melibatkan dimensi roh, yaitu penguasa kerajaan angkasa, iblis, dengan manusia, teman-teman, dimensi fisik. Kita lihat ya, kejatuhan manusia yang pertama ada di Kejadian 3, di mana Adam kehilangan otoritas atau ketuhanan atas bumi, dan kehilangan statusnya sebagai Tuhan, Kyrios, sebagai Raja, dan sebagai Imam atas seluruh bumi. Kemudian di dalam Kejadian 6, di mana garis keturunan Mesias yang harus dari benih Adam terpolusi oleh malaikat-malaikat yang jatuh, sehingga Allah mengirimkan air bah untuk memusnahkan semua makhluk di bumi dan memulai populasi baru dengan Nuh dan anak-anaknya. Kemudian di dalam Kejadian 11, di mana manusia mulai mendirikan Sigurat atau Menara Babel dan memanggil Allah-Allah lain. Inilah permulaan agama palsu Babel atau Babilonia. Di Menara Babel inilah Allah menceraikan seluruh kemanusiaan dan membaginya menjadi 70 bangsa sesuai dengan jumlah roh-roh teritorial atau anak-anak Allah dan memecah bahasa manusia. Sehingga bangsa-bangsa di luar Israel tidak bisa mengenal Allah yang benar. Mereka menyembah dan mempunyai dewanya masing-masing. Mereka menciptakan Allahnya sendiri-sendiri. Di dalam Ulangan 32 ayat 8-9 kita membaca sebagai berikut. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika dia memisah-misah anak-anak manusia, ini bicara Kejadian 11 di Menara Babel. Maka Tuhan telah menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut jumlah bilangan anak-anak Allah, bukan anak-anak Israel ya teman-teman ya, tapi anak-anak Allah atau roh-roh teritorial. Tetapi bagian Yahweh ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Jadi di sini Tuhan berkata seakan-akan Tuhan itu mengundi. Dia mengundi bangsa-bangsa itu untuk diberikan kepada roh-roh teritorial. Tetapi Yakub adalah undian yang jatuh ke tangan Tuhan, sehingga hanya kepada Yakublah dipercayakan firman Allah. Jadi Raja Mesias atau Adam yang kedua yang dijanjikan harus memenangkan peperangan atas 3 kali kejatuhan manusia tadi. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan demikian, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Teman-teman, ini adalah part pertama sebagai dasar Anda untuk masuk ke bagian kedua. Kita akan membahas yang lebih dalam lagi. Sampai jumpa dan shalom. Dalam video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa ketuhanan Yesus berhubungan dengan statusnya sebagai Raja Mesias yang dijanjikan. Seorang raja untuk mendapatkan dominion atau daerah kekuasaannya harus dilakukan dengan cara berperang. Kerajaan sorga dengan Mesias sebagai rajanya meluaskan daerah kekuasaannya atas bumi dan kerajaan kegelapan. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar bahwa Allah mengumumkan peperangan antara kerajaan sorga dengan kerajaan kegelapan. Dan Yesus harus merebut kembali ketuhanan atas bumi ini. Kita baca ini di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai dengan 16. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan dia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Yesus menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukannya di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan dia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan dia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa.
Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi Yesus merebut teritori atau dominionnya atas bumi dan atas kerajaan kegelapan dengan cara berperang dengan adil. Di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11 dikatakan demikian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus, yaitu Raja Mesias, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, perhatikan urutannya di sini, segala yang ada di langit, ini bicara kerajaan sorga. Kemudian yang ada di atas bumi, ini bicara kerajaan manusia, kerajaan Adam. Dan yang ada di bawah bumi, ini bicara kerajaan iblis yang ditaklukkan oleh Raja Mesias. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Kyrios, adalah Tuhan, penguasa tunggal bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi inilah misteri Allah itu, yaitu Kristus. Di dalam Mazmur 110 ayat 1 kita membaca Mazmur Daud, demikianlah firman Yahweh kepada Tuanku, kepada Adoni, yaitu Mesias, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kata-kata ini dikutip oleh Yesus, teman-teman, di dalam Matius 22 ayat 41 sampai dengan 45 dan di dalam Lukas 20 ayat 41 sampai dengan 44. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya atau Kyrios, ketika dia berkata, Kyrios telah berfirman kepada Kyriosmo, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi, jika Daud menyebut dia Kyrios atau Tuhannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Jadi inilah ketuhanan Yesus sebagai Raja Mesias. Kita lihat dulu nubuatan mengenai Raja Mesias. Di dalam Mazmur 2 ayat 2, kita membaca, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan siapa? Melawan Yahweh, melawan Yehuwa dan Mesiasnya. Kita lihat di sini, teman-teman, bahwa raja-raja dunia yang sudah takluk kepada kerajaan angkasa ini melawan Tuhan, teman-teman, dan Mesiasnya. Mereka mengatakan, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jadi kerajaan dunia ini yang takluk kepada kerajaan angkasa atau kerajaan iblis itu memutuskan otoritas dari kerajaan sorga. Di dalam Mazmur 2 ayat 7 sampai dengan 11 dikatakan demikian, "Aku mau menceritakan tentang ketetapan Yahweh. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Jadi Mesias adalah anak Allah itu sendiri. "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk." Itulah sebabnya tadi di dalam Wahyu 19 kita membaca Yesus yang menjadi Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja, dia meremukkan semua bangsa dan menggembalakan mereka dengan gada besi, teman-teman. Karena firman Allah tidak bisa dirubah dan kekal, ketika Tuhan menetapkan Adam sebagai Tuhan atas bumi ini, maka itu tidak bisa dirubah. Dan ketika Adam jatuh ke dalam dosa dan menyerahkan ketuhanan atas seluruh bumi ini kepada penguasa kerajaan angkasa yaitu iblis, maka anak Allah tersebut harus menyatakan dirinya menjadi Adam yang kedua atau Adam yang terakhir untuk merebut kembali kekuasaan atas bangsa-bangsa, atas kerajaan di dunia ini, untuk takluk dimasukkan kembali kepada kerajaan sorga. Yesus Kristus itu juga disebut Raja Mesias. Kita baca di dalam Mika 5 ayat 2. "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, Tumashal atau Turul sebagai raja, yang permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada sejak kekal." Kata memerintah di sini, Mashal, artinya Turul atau to have dominion, menjadi seorang king, yang memiliki kingdom, menjadi seorang raja. Jadi seorang raja untuk memperoleh daerah kekuasaan atau dominionnya harus dilakukan dengan cara berperang.
Itulah sebabnya teman-teman di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai dengan 16 tadi, Yesus sebagai sang firman Allah, dia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan pada kedatangannya yang kedua, dia benar-benar akan menjadi penguasa tunggal yang mutlak atas seluruh bumi. Itulah sebabnya dia disebut Tuhan, karena dia raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Karena itulah Yesus akan menjadi Tuhan atas 3 kerajaan sekaligus, teman-teman. Yang ada di atas di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Inilah artinya Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, penguasa tunggal yang mutlak, dan sebagai Kristus, karena dia adalah Raja Mesias itu sendiri. Di dalam Wahyu 1 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kata yang maha kuasa di sini adalah Pantokrator, artinya pemegang segala kuasa, baik yang di langit di atas, yang ada di bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Ini adalah bagian kedua dari seri pembelajaran kita. Sampai jumpa dalam bagian ketiga, dan shalom. Sebagai Tuhan dan Kristus, dia harus memenangkan peperangan di langit di atas, di bumi, dan di bawah bumi. Ini adalah peperangan pertama, the war of the three kingdoms, the first war in heavens. Ini adalah peperangan pertama Yesus di langit, di dalam dimensi roh. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar apa artinya perbedaan antara Allah dan Tuhan, teman-teman. Kalau di dalam Islam mereka tidak bisa membedakan ini. Ketika mengatakan Tuhan, asosiasi mereka langsung kepada Allah, dan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidaklah demikian di dalam Alkitab. Keilahian Yesus itu didapat karena Yesus adalah benih ilahi. Dia lahir dari Bapa dan bukan karena keinginan jasmani laki-laki dan perempuan. Kemudian Yesus disebut Allah karena dia monogenes dengan Bapa. Dia satu jenis, satu hakikat, satu esensi dengan Bapa, yaitu makhluk ilahi. Kemudian ketuhanan Yesus itu didapat karena dia adalah Raja Mesias, penguasa tunggal yang mutlak. Kita yang percaya di dalam nama Yesus, maka kita harus lahir baru, yaitu lahir dari benih ilahi. Sama seperti Yesus tidak berasal dari bumi, melainkan dari surga, dari atas. Maka setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi atau spermatheos tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dan kita pun, orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita lihat dulu bagaimana Yesus berperang dengan adil. Kita baca di dalam Yosua 5 ayat 13 sampai dengan 15, dikatakan demikian. Ketika Yosua dekat Yeriko, dia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Adonai kepada hambanya ini?" Kata Adonai ini hanya dipakai untuk merujuk kepada Allah dan bukan kepada manusia. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Jadi ini sama seperti di Keluaran 3 ketika Allah menemui Musa, teman-teman. Allah mengatakan, "Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri adalah kudus." Kita lihat dulu, teman-teman, bagaimana Yesus merebut dominion atau daerah kekuasaannya di langit, yaitu di dalam dimensi roh. Di dalam Mazmur 24 ayat 8 dikatakan demikian, "Siapakah itu Raja kemuliaan? Yehuwa, Yahweh, jaya dan perkasa. Yahweh, perkasa dalam peperangan." Di dalam Wahyu 17 ayat 4 dikatakan demikian, "Mereka akan berperang melawan anak domba, yaitu Mesias. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena dia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia."
Ini adalah kelahiran Raja Mesias dilihat dari dimensi roh. Dalam Wahyu 12 ayat 1-6 dikatakan, ketika Mesias lahir, maka tampak suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Darah Yesus bukan hanya menebus anak-anak manusia atau Adam di kerajaan bumi, tetapi juga menebus seluruh makhluk sorgawi di kerajaan sorga dengan jalan membersihkan tabut perjanjian kekal yang ada di sorga. Ketika iblis jatuh dalam dosa pemberontakan, dia dan malaikat-malaikatnya mendirikan kerajaannya sendiri, lepas dari otoritas kerajaan sorga. Tetapi iblis masih dapat naik ke dalam kerajaan sorga. Kita bisa membaca ini di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai dengan 23, Ayub 1 ayat 6 dan 7, Ayub 2 ayat 1 dan 2, dan Zakaria 3 ayat 1 dan 2. Tuhan memberikan bocoran atau gambaran apa yang terjadi di dalam dimensi roh, teman-teman. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai dengan 23. Dikisahkan bahwa Raja Yosafat, Raja Yehuda, bergabung bersama Ahab, yaitu Raja Israel, untuk berperang melawan Ramot Gilead. Tetapi mereka meminta nasihat Tuhan. Mereka datang kepada para nabinya. Dan salah satu yang diminta nasihat adalah Nabi Mikayah. Kita baca ya, apa kata Nabi Mika? Sebab itu, dengarkanlah firman Yahweh. Aku telah melihat Yahweh sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Jadi ini adalah penglihatan yang ada di dalam dimensi roh. Dan Yahweh berfirman, siapakah yang akan memujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Jadi ini bicara mengenai El Edah atau sidang ilahi atau Sot Adonai. Kita akan bicara lebih detail di video yang lainnya. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Yahweh. Dia berkata, aku ini akan memujuknya. Yahweh bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ini adalah iblis, teman-teman. Dikatakan iblis adalah bapa segala pendusta. Kemudian Yahweh berfirman, biarlah engkau memujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Yahweh telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Yahweh telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Begitu juga di dalam Ayub 1 ayat 6-7, Ayub 2 ayat 1-2, dan Zakaria 3 ayat 1-2. Tuhan memberikan gambaran apa yang terjadi di dalam dimensi roh, bahwa iblis masih dapat naik ke surga untuk mendakwa kita, teman-teman. Jadi kemah suci atau tabernakel dan tabut perjanjian Tuhan yang sejati ada di surga, teman-teman. Dan bahwa pelayanan imam besar Harun merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Realitinya adalah ada di dimensi roh. Dan seperti yang dikatakan kepada Musa ketika dia hendak mendirikan tabernakel atau kemah, Tuhan berkata, ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa membuat replikanya di bumi. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 9 ayat 18 sampai dengan 24, Yesus menyucikan surga dengan persembahan darahnya sendiri. Sama seperti Musa di dalam perjanjian pertama, dia memerciki kitab Taurat dan seluruh umat Israel sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saya bacakan terjemahan King James Version-nya lebih jelas lagi, teman-teman. It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified.
Jadi semua yang ada di surga disucikan oleh penyembahan darah Yesus. Di dalam New Living Translation dikatakan, "That is why the tabernacle and everything in it, which were copies of things in heaven, had to be purified by the blood of animals, but the real things in heavens had to be purified with far better sacrifices than the blood of animals." Jadi Yesus menebus dan menyucikan surga dengan darahnya, teman-teman. Kita baca ya Wahyu 5 ayat 8 sampai dengan 14, di mana seluruh makhluk surga bersukaria karena penebusan Yesus ini. Ketika anak domba mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Mereka menyanyikan suatu nyanyian. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang ada di sorga dan yang ada di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu pun jatuh tersungkur dan menyembah. So the heavens has been defiled by iblis atau Satan. Kerajaan surga sudah dicemarkan oleh pemberontakan iblis dan malaikat-malaikatnya. Inilah dosa asal, yaitu pemberontakan terhadap otoritas Tuhan sebagai penguasa atau sebagai Kyrios kerajaan surga. Artinya melepaskan diri dari ketuhanan Yehuwa. Dan setelah Yesus naik ke surga dengan darahnya, dia menyucikan surga, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Mesiasnya, Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Sampai jumpa dalam video seri Menjawab Islam 5 menit berikutnya. Kita akan membahas the second war, yaitu on earth. Inilah peperangan tiga kerajaan, kerajaan surga, kerajaan kegelapan, dan kerajaan Adam. The war of the three kingdoms. The second war is on earth. Kita akan membahas peperangan Yesus yang kedua, yang memenangkan kerajaan di bumi. Dalam video yang pertama, kita sudah belajar bahwa Allah menjadikan Adam sebagai Kyrios, sebagai Tuhan dan sebagai Raja atas seluruh bumi. Dia mempunyai satu kingdom yang ada di bumi ini. Sehingga Allah sangat menghargai ketuhanan dan otoritas Adam di bumi. Dia tidak pernah mencabut mandat ini. Dalam Amos 3 ayat 7 kita baca, "Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi." Jadi ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu di bumi, Dia akan memberitahu dulu kepada Adam, teman-teman. Tetapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam menyerahkan otoritas kerajaan di bumi kepada kerajaan penguasa angkasa atau kerajaan kegelapan, dan melepaskan otoritas kerajaan bumi dari kerajaan sorga. Kita baca hal ini dalam Efesus 2 ayat 2. "Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka." Jadi kerajaan di bumi diserahkan Adam kepada penguasa kerajaan angkasa, sehingga setiap bangsa dikuasai oleh roh-roh teritorial, teman-teman. Kita baca di dalam dimensi roh, bocoran yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Nabi Daniel. Daniel 10 ayat 13. "Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku." Ini bukan manusia, tetapi roh teritorial yang menjadi penguasa kerajaan Persia. Tetapi kemudian Mikael, salah satu malaikat ya, salah satu dari pemimpin-pemimpin yang terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia.
Jadi itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 27 kita membaca bahwa sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dan Kristus, ia akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Dan Yesus Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja Mesias sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dan musuh terakhir yang dibinasakannya ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Itulah sebabnya teman-teman, Yesus harus menjadi Adam yang kedua atau Adam yang terakhir untuk menghancurkan kuasa iblis seperti yang dijanjikan di Kejadian 3 ayat 15 bahwa benih daripada perempuan ini, yaitu seorang Adam, seorang manusia, akan lahir dan meremukkan kuasa setan, yaitu dosa dan maut. Manusia yang pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Jadi Yesus disebut juga dengan divine being atau makhluk surga, makhluk ilahi atau Elohim. Sedangkan makhluk bumi disebut juga dengan human being atau makhluk manusia. Saya sudah pernah membahas ini dalam video yang sebelumnya mengenai Matius 4 dan Lukas 4, yaitu pencobaan Yesus oleh iblis, yang sebenarnya adalah peperangan rohani di dalam dimensi roh yang dimenangkan oleh Yesus sebagai Adam yang kedua, karena Adam yang pertama kalah dalam peperangan rohani di Taman di Eden, teman-teman. Ternyata kita baca di Matius 4 ayat 8 sampai dengan 10 dan Lukas 4 ayat 5 sampai 7 bahwa kerajaan di bumi ini telah diserahkan kepada iblis, teman-teman. Dikatakan iblis membawa Yesus ke sebuah gunung yang tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan di dunia dan segala kemegahannya. Lalu iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diberikan kepadaku dengan cuma-cuma, jika engkau sujud menyembah kepadaku. Jadi kapan segala kuasa serta kemuliaan kerajaan di bumi ini diberikan kepada iblis, diserahkan kepada iblis? Ketika Adam melepaskan otoritas kerajaan di bumi ini dari otoritas kerajaan surga, dia kalah dalam peperangan di Kejadian 3, teman-teman. Karena itu ketuhanan Yesus sebagai Raja Mesias atas kerajaan Adam didapatkan hanya ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dikatakan musuh yang terakhir yang dia binasakan ialah maut. Yesus meremukkan kuasa ular yaitu iblis, kuasa kematian dan kuasa dosa dengan bangkit mengalahkan maut sebagai Adam, yaitu sebagai manusia yang sejati. Makanya setelah Yesus bangkit, Yesus berkata demikian, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Inilah artinya Allah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus sebagai yang sulung dari antara semua anak-anak Adam. Jadi Yesus telah meremukkan kuasa iblis ular, yaitu kuasa atas dosa dan maut dengan jalan disalib. Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini bicara penguasa kerajaan angkasa atau kerajaan kegelapan, teman-teman. Jadi kematian itu pertama kali diperkenalkan oleh Tuhan di dalam Taman di Eden. Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan kematian dan menciptakan kematian ini. Dia berkata kepada Adam, bahwa pada hari kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, aku pastikan kamu mati. I will make sure you die. Mot tamot, kata Tuhan. Tetapi kematian itu belum diberikan sengat atau kuasanya, teman-teman. Kematian sudah ada, tetapi tidak berkuasa atas Adam, selama Adam tidak jatuh ke dalam dosa. Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, maka maut atau kematian ini diberikan sengatnya. Sehingga ketika Adam yang terakhir, yaitu Yesus, mengalahkan dosa dan maut, Rasul Paulus berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa? Yesus Kristus yang adalah Kyrios atau Tuhan, penguasa atas seluruh anak-anak manusia, penguasa Tuhan atas seluruh Adam. Jadi inilah artinya Kisah Rasul 2 ayat 36, bahwa seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan dan membangkitkan Yesus, manusia Adam yang kamu salibkan itu, menjadi Kyrios, menjadi Tuhan atas semua Bani Adam dan atas semua kerajaan Adam di bumi, dan sebagai Raja Mesias. Jadi tugas Yesus sebagai Raja Mesias adalah merebut kembali kerajaan dunia ini untuk dimasukkan kembali ke dalam bagian otoritas kerajaan surga. Jadi mengkolonisasi kerajaan di bumi. Yesus tidak membawa agama, apalagi memerintahkan untuk menyebarkan agama Kristen. Tetapi inilah kata Yesus, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Inilah tugas dan mandat yang diberikan Tuhan kepada gerejanya, yaitu to take back the kingdom of God on earth.
Jadi inilah kehendak Yesus sebagai Adam yang terakhir, teman-teman. Dia berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi otoritas kerajaan bumi harus kembali berada di bawah otoritas kerajaan surga, supaya surga dan bumi kembali selaras, seperti sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Dan tugas ini, mandat ini diberikan kepada gerejanya. Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Ini bicara otoritas di dalam dimensi roh. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di dalam dimensi roh di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di dalam Wahyu 5 ayat 10 dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tetapi ingat teman-teman bahwa kerajaan Allah ini bukan berupa fisik. Di dalam Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 21, Yesus mengatakan dengan jelas, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan dikatakan juga bahwa kita yang tidak menyayangkan nyawa kita untuk memberitakan Injil kerajaan Allah ini, dan kita mati karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, kita juga akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi kehendak Tuhan adalah supaya surga dan bumi selaras kembali dan harmoni, sama seperti ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus memulihkan semuanya ini dengan jalan menjadi Adam yang kedua. Karena itu di dalam kitab Wahyu, kita melihat bahwa Tuhan menyatukan kembali kerajaan surga dan kerajaan bumi. Di langit yang baru dan di bumi yang baru, maka Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah. Dan sekali lagi, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan Allah akan berdiam bersama-sama dengan kita. Jadi Yesus menjadi Adam yang kedua untuk mengambil kembali kerajaan Adam di bumi untuk dimasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan surga lepas dari kerajaan iblis dan kerajaan kegelapan. Supaya kehendak surga selaras dan harmonis terjadi di bumi. Inilah doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam perjanjian baru, maka otoritas ketuhanan ini diberikan kepada eklesia atau gerejanya. Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Kunci bicara otoritas di dalam dimensi roh. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di dalam dimensi roh dan di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Raja Mesias. Lalu apa itu eklesia? Eklesia bukanlah istilah agamawi, melainkan istilah politik. Merupakan perkumpulan atau sidang dewan konseling yang terpilih. Kita adalah orang-orang pilihan untuk mengambil keputusan penting atas suatu kota atau suatu bangsa, teman-teman. Inilah artinya menjadi garam dan terang bagi kota atau bangsa. Shalom, sampai jumpa dalam video seri Menjawab Islam berikutnya dalam 5 menit, dan salam! Yesus sebagai Tuhan, penguasa, dan Raja Mesias, dia memenangkan peperangan di 3 kerajaan. Ini adalah the war of the 3 kingdoms, the third war under the earth. Kita lihat ya, kemenangan Yesus atas penguasa kerajaan kegelapan. Penguasa kerajaan bawah bumi atau penguasa kerajaan kegelapan yaitu iblis berkuasa di Seoul atau di Hades, yang di dalam Alkitab kita disebut lembah kematian atau dunia orang mati. Semua orang percaya perjanjian lama sebelum zaman Yesus pergi ke tempat yang nyaman dan beristirahat yang disebut dengan Firdaus. Ini merupakan bagian dari Hades atau neraka. Perjanjian lama mengajarkan kehidupan setelah kematian dan bahwa setiap orang yang meninggalkan kehidupan ini pergi ke tempat keberadaan dengan kesadaran yang penuh. Istilah umum untuk tempat ini adalah Seoul, yang dapat diterjemahkan sebagai kuburan atau alam orang mati. Baik orang jahat maupun orang benar, semuanya pergi ke Seoul atau ke neraka Hades ini. Di dalam perjanjian baru, kata Seoul ini sepadan dengan Hades atau neraka di dalam bahasa Yunani. Dalam cerita mengenai Lazarus dan orang kaya, dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31, menunjukkan bahwa sebelum kebangkitan Kristus, Hades dibagi menjadi 2 alam. Tempat kenyamanan di mana Lazarus berada, yaitu pangkuan Abraham, dan tempat siksaan di mana orang kaya itu berada. Tempat kenyamanan Lazarus itu disebut juga dengan Firdaus dalam Lukas 23 ayat 43. Sedangkan tempat siksaan disebut dengan Gehenna, yang merupakan api yang selalu menyala. Dalam bahasa Yunani ada di dalam Markus 9 ayat 45. Di antara Firdaus dan Gehenna, 2 area di dalam Hades atau neraka, ada jurang yang sangat besar. Lukas 16 ayat 26. Fakta bahwa tidak ada yang bisa melewati jurang ini menunjukkan bahwa setelah kematian nasib seseorang sudah ditentukan.
Dan sekarang orang-orang percaya yang meninggal di dalam Kristus, dia hadir bersama Tuhan di surga. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 9. Di sana kita akan bergabung dengan orang-orang kudus perjanjian lama yang telah menikmati upah mereka selama ribuan tahun. Kebangkitan menanti setiap orang, kebangkitan untuk hidup yang kekal atau kebangkitan untuk dipermalukan dan penghinaan yang kekal. Ini ada di dalam Daniel 12 ayat 2. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang kudus perjanjian baru yang telah meninggal akan dibangkitkan pada peristiwa yang kita sebut dengan pengangkatan gereja atau rapture. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Kapan Yesus menjadi Tuhan atas semua kerajaan yang ada di bawah bumi, yaitu kerajaan maut, teman-teman? Tentu saja waktu dia mati dan turun ke dalam lembah kematian. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20 kita membaca, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya dia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, dia pergi memproklamasikan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Kata keruso di sini bukan berarti menginjili ya teman-teman ya, tetapi memproklamasikan kemenangannya atas dosa dan maut. Dan pada waktu Yesus ada di dalam kerajaan maut, dia meremukkan kepala iblis dan mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Jadi otoritas ketuhanan atas semua kerajaan neraka sekarang dipegang oleh Yesus. Dalam Mazmur 24 ayat 7 sampai 10 kita membaca bagaimana Raja Mesias masuk melalui pintu gerbang neraka. Dikatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Yahweh, jaya dan perkasa. Yahweh perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Inilah Yesus masuk melalui pintu gerbang kerajaan neraka dan merebut kunci maut dan kerajaan maut dari tangan iblis. Dan setelah dia merebut kunci maut dan kerajaan maut, Yesus bangkit, teman-teman. Maka dia memenangkan peperangan atas semua kerajaan kegelapan yang ada di bawah bumi. Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan demikian. Ketika aku melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Otoritas kerajaan kegelapan sekarang dipegang oleh Yesus. Kita baca nubuatan Nabi Yesaya tentang Raja Mesias yang dikutip oleh Yesus. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Ruah Adonai Yahweh ada padaku, oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik atau Injil kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini bicara roh-roh orang mati yang ada di dalam penjara di Hades atau di Seoul, teman-teman. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Dan nubuatan Nabi Yesaya tadi dikutip oleh Yesus dalam Matius 4 ayat 16 sampai dengan 21 ketika dia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat dan membaca gulungan kitab Yesaya. Tuhan Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku oleh sebab dia telah mengurapi aku. Dia adalah Raja Mesias yang dijanjikan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini bicara roh-roh orang mati yang ada di Hades, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah itu Yesus mengatakan demikian, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Alkitab kita, tatkala dia naik ke tempat tinggi, ke surga, dia membawa tawanan-tawanan roh yang ada di dalam Firdaus. Dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dikatakan, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa Yesus juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun, dia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi sekarang Firdaus sudah ada di surga, teman-teman. Di dalam Matius 27 ayat 51 sampai dengan 53 dikatakan, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Inilah kemenangan Yesus atas penguasa kerajaan kegelapan. Shalom dan sampai jumpa dalam video berikutnya.
Jadi Yesus harus menjadi Adam yang kedua atau Adam yang terakhir untuk mengembalikan status kita sebagai Tuhan, sebagai Kyrios atas bumi ini dan sebagai Raja di bumi ini. Karena itu sama seperti Yesus teman-teman, kita juga harus melakukan peperangan supaya kita dapat merebut dominion atas kerajaan di bumi. Bagaimana mendirikan kerajaan Kristus di bumi? Kita harus take back the kingdom of God on earth. Jadi dari video-video sebelumnya, saya harap teman-teman belajar dan bisa mengerti apa artinya Kisah Rasul 2 ayat 36. Allah menjadikan dan membangkitkan Yesus yang adalah Adam yang kedua atau Adam yang terakhir, manusia yang sejati, yang sempurna, menjadi Kyrios, menjadi Tuhan atau penguasa atas 3 kerajaan sekaligus. Dan menjadikan dia Kristos, artinya yang diurapi atau Raja Mesias. Jadi ketuhanan Yesus itu berhubungan dengan statusnya sebagai sang Raja Mesias. Sebagai seorang raja, dia harus mempunyai daerah kekuasaan atau dominion. Dan dikatakan di dalam Alkitab, Yesus merebutnya dengan adil. Dia berperang dengan adil dan menghakimi dengan adil. Tetapi ada urutannya. Kita perhatikan Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Perhatikan urutannya, segala yang ada di langit. Ini bicara seluruh makhluk surgawi, penghuni surga. Kerajaan dalam dimensi roh, kerajaan surga. Dan yang ada di atas bumi, bicara kerajaan-kerajaan dunia, Bani Adam. Dan yang ada di bawah bumi, yaitu kerajaan kegelapan atau kerajaan iblis. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, penguasa dan Kyrios bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi sekarang status kita dikembalikan sebagai Tuhan atas bumi ini teman-teman, dan sebagai imam-imam bagi Allah kita. Sebagai Tuhan atau Kyrios atas bumi ini, kita juga harus melakukan peperangan untuk merebut dominion atau daerah kekuasaan kita. Tetapi peperangan yang kita lakukan bukanlah peperangan secara fisik, melainkan secara roh. Kita baca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 12. Karena peperangan atau perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi apa? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu kita harus berperang melawan roh-roh jahat teman-teman. Peperangan yang kita lakukan bukan secara fisik, melainkan dalam roh, yaitu mengikat roh-roh teritorial yang adalah Tuhan atau penguasa atas kerajaan kegelapan, melepaskan Bani Adam dan memerdekakan mereka yang tertawan dari kuasa dosa, dan memasukkan kembali dalam kerajaan surga dan menjadikan mereka warga negara surga. Ini ada dalam Filipi 3 ayat 20. Jadi inilah amanat agung Yesus Kristus, bukan untuk menyebarkan agama Kristen atau untuk menjadikan orang sebagai Kristen, melainkan untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah supaya Allah meraja di bumi, dan di bumi jadilah kehendak Allah seperti di dalam surga. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3 ada amanat yang sangat penting sebelum Yesus terangkat ke surga. Dikatakan demikian, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, dan kepada mereka, kepada rasul-rasulnya dan saksi-saksi mata Yesus, dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Perhatikan di sini teman-teman, sebab selama 40 hari, penting ya, 40 hari dari sejak kebangkitan Yesus sampai kenaikannya ke surga, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan hanya berbicara tentang satu hal teman-teman kepada para rasulnya, yaitu tentang kerajaan Allah. Tuhan memberikan gambaran pada kita tentang pemerintahannya dengan sistem kingdom atau kerajaan. Kingdom dari kata king, dominion. Jadi seorang raja harus mempunyai daerah kekuasaan atau dominion. Yeremia 10 ayat 10 dikatakan, tetapi Yahweh adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Jadi Yesus memberikan amanat kepada kita, eklesia atau gerejanya, untuk memperluas kerajaan Allah di bumi. Dalam Mazmur 82 ayat 8 dikatakan di sini, bangunlah, come, ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Kata kum di sini artinya bangkit. Ini kata yang sama seperti yang dipakai Yesus ketika membangkitkan seorang anak dari kematian. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangkitlah atau bangunlah dari kematian. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia memerintah dan menjadi Kyrios atau Tuhan penguasa atas 3 kerajaan.
Jadi sekarang Yesus sudah menjadi Kyrios atau penguasa Tuhan atas 3 kerajaan. Dia merebut dan berperang dengan adil. Dan pada kedatangan yang kedua, dia akan menjadi raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dan dia akan menjadi penguasa tunggal, pantokrator, Kyrios yang mutlak atas seluruh kerajaan di bumi. Dalam Ulangan 32 ayat 43, saya ambil dari terjemahan Septuaginta. Dikatakan demikian, "Bergembiralah bersamanya, hai surga, sujud padanya semua Allah, karena dia membalas darah anak-anaknya dan membalas dendam pada lawannya. Dia membalas mereka yang membencinya dan membersihkan tanah rakyatnya." Di dalam Ibrani 1 ayat 6 dikatakan demikian, "Dan ketika dia Allah membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia, dia berkata bahwa semua Elohim, semua malaikat Allah harus sujud menyembah kepada Kristus." Inilah kerajaan Mesias yang kekal yang dilihat Nabi Daniel dalam Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, Bar-Enas. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya atau yang hidup kekal, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu kepada Bar-Enas atau sang anak manusia yaitu Raja Mesias, diberikan segala kuasa, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai Raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya." Kekuasaan Raja Mesias ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi inilah kerajaan Mesias, yaitu mimpi Nebukadnezar yang kemudian diartikan oleh Nabi Daniel. Nebukadnezar melihat patung yang kepalanya terbuat dari emas, ini merupakan kerajaan Babel. Kemudian dadanya terbuat dari perak, ini merupakan kerajaan Persia. Kemudian pahanya dikatakan terbuat dari tembaga, ini kerajaan Yunani. Kemudian betisnya terbuat dari besi, ini adalah kerajaan Romawi. Dan kakinya terbuat campuran dari besi dan dari tanah liat, ini adalah bangsa-bangsa. Sampai sekarang ini kita masih ada di zaman bangsa-bangsa. Dan dikatakan ada sebuah batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Ini bicara mengenai kerajaan Mesias, yaitu Kingdom of Christ, yang akan memerintah secara mutlak nanti pada kedatangannya yang kedua. Jadi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan atau satu Kyrios saja, yaitu Yesus Kristus, Adam yang sempurna, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Shalom dan sampai jumpa dalam video berikutnya.